Ya kan, sorry ini saya ngetek videonya di tempat yang agak kotor ya. Ya ini ada yang bertanya pada saya ya. Ini mengenai ini. Nah, kerok jalur roller. Nah, pertanyaan begini, Bang. Kalau kerok jalur roller kan kalau misalnya dikerok sampai yang seperti ini ya, seperti ini, itu apakah benar atau tidak ya? Soalnya kok saya jadi boros roller. Ya, memang kalau mengkerok jalur roller ini ya susah banget ya. Mengkerok jalur roller ini, nah ini tuh memang bikin roller cepat peyang. Ya, meskipun ini ngeroknya hanya di limit ya, ini hanya di limit nih. Ini sangat mulus ya, ini sangat mulus, hanya di limitnya aja yang saya buang. Dagingnya sini masih tebal, ini aja. Alhasil jadinya seperti ini ya rollernya. Wait, ini berapa? Nah ini 19 nih. Buat kenceng jadi agak bundas-bundas gini. Agak bundas-bundas sedikit ya. Bundas-bundas. Ini pun motor hanya motor hobi di PCX saya. Hanya hobi dan tidak tiap hari keluar. Bahkan keluar setiap hampir 2 minggu sekali saat San Mori aja. Atau ya kadang sih kalau pas sempat mau keluar gitu hari biasa ya pakai, tapi hanya di dalam kecamatan, yaitu kecamatan Muntilan. Nggak lebih dari itu, nggak lebih sampai, kalau di Magelang ya nggak sampai ke Mungkit, Salam, atau Sawitan gitu, nggak, hanya di lokalan saja. Ini sampai kayak gini ya rollernya. Ini yang satu, yang kedua ada yang rada parah, itu mana ya? Oh, nah ini ada ini yang agak parah sampai bunda sedikit ya, dalam satu wadah yang ini tadi, yang saya kerok siripnya aja ini kayak gini ya, padahal ini ya bagus ngeroknya. Nah nih bagus semua, masih tebel di dindingnya, saya hanya mengurangi bagian limitnya aja, bagian sini masih enggak, ini halus ya, ini enggak, ini kasar-kasar gini tuh enggak kasar, ini masih halus. Halus, tapi ternyata roller yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Ya memang efeknya kalau ngerok jalur roller kayak gini, walaupun sebatas ngilangi limit, jadinya kayak gini ya. Ya memang begitu kodratnya. Nah ada yang bilang, lah itu ini mas apa, tutupnya ini, ya ini apa namanya nih, saya lupa bahasa mekaniknya ya, bahasa partnya, tapi ini ada yang bilang kalau tutupnya ini juga harus ditumpulkan. Ini nggak ngaruh ya. Saya kemarin masang juga di salah satu milik Vario 125 orang sawitan itu. Ini udah sampai saya tumpulin, agak tumpulin, dan gini pun pasti pegang gini lebih halus. Itu juga dia tetap ada peyangnya dikit-dikit ya, walaupun nggak separah ini peyangnya. Walaupun nggak separah ini, peyangnya nggak separah ini, tapi tetap ada peyang-peyangnya dikit. Kalau nggak salah saya carikan bentar. Nah ini ya, ketemu. Oke, nah ini ya tetap peyang dikit nih, tetap peyang dikit. Jadi kalau misalnya nggak dirawat kayak tadi ya, nggak dirawat, nggak diuntungin, nggak dipoles pinggirnya, itu kayak yang tadi itu ya, yang mana tadi itu ya, pokoknya yang tadi itu, ini bandingannya sama yang sekarang, misalnya ditumpulin dia rada better, peyangnya rada better, tapi ya tetap peyang ya, namanya peyang tetap peyang. Nah itu karena apa bang ya, karena begitu ya efeknya kalau jalur roller itu kayak gitu. Nah terus ada tidak bang solusinya apabila dikerok jalur roller ini udah ditumpulin tapi masih kayak gitu ya? Solusinya kalau saya ada, tapi ini hanya solusi pribadi ya, solusi pribadi, dan sudah saya terapkan di motor milik apa, bos istri saya, yaitu begini. Ini yang masih ori apa, pabrikan ya, tapi ini pabrikannya dari FCC, udah bagus sih, KW Super, tapi bagus. Kenapa bagus? Ini waktu dibubut dia nggak bolong-bolong ya, alhamdulillah. Nah jadi saya ngeroknya hanya sebatas memperlicin, memperlicin daripada bawaan ini, bawaannya ini ya, bawaannya udah licin, udah licin, tapi saya kerok lagi. Dia sampai lebih licin, dan tetap ada stoppernya. Kalau saya gitu, tetap ada stoppernya. Bukan berarti bang lu nggak mampu buang ini ya stoppernya nih. Ya mampu bos, ini aja bisa.
bukan masalah mampu nggak mampu ya. Kalau misalnya cari awet, cari yang lebih enak tuh lebih dihalusin aja. Kalau misalnya kalian takut pakai gerinda yang apa, mesin yang 700-an ribu itu, takut pakai itu, saya pakai manual ini. Ya emang waktunya lama ya. Nah, waktunya lama. Nah, ini. Nah, tapi ya nggak gini ya, rada. Nah, ini ada ininya buat tahanan di sini ya. Ya memang lama. Memang lama waktu pas gabut lah, atau pas pulang kerja gitu sambil ngadem badan sambil ini ya itu. Nah, efeknya apa bang? Efeknya memang sedikit ya, memang sedikit nafas lebih plong ya, entah itu feeling atau enggak, karena ini kan masih ada limiter, tapi itu hanya saya berlakukan bagi yang memakai poli ini B65 atau 2DP, yaitu kalau B65 Aerox, 2DP NMAX Old ya, begitu. Ini saya dapat dari NMAX Old. Nah, kalau di NMAX Old itu yang di 2DP ini lebih enak, itu nggak usah dikerok jalur rollernya. Kenapa? Karena yang saya jumpai banyak yang peyang ya, banyak yang peyang saya jumpai, dan ini pun ini udah saya formulasikan, udah saya sesuaiin pasang di apa, Honda series Vario 125, 150, 160, PCX series, ADV series, dengan ini ya, dengan sistem ini kayak gini. Nah, nggak jatuh. Nah, dari sistem kayak gitu, nggak apa, dari sistem kayak gitu, nah, jadi bed tetap bisa naik ya, tetap bisa naik. Hanya ini memaksimalkan, tujuan ini saya kasih God ini untuk memaksimalkan bed itu lebih naik, lebih terjepit. Aslinya kan begini, begini aslinya, terus dia lebih terjepit lagi. Ya, mana, ya, lebih naik dikit gitu. Nggak banyak ini, tipis kok ini. Yang gitu jadi begini. Nah, efeknya ya bed jadi naik, tenaga lebih powerful di atas, tapi bawahnya rada loyo gitu. Nah, ini tapi udah saya bubut sendiri ya, bubut sendiri. Saya nggak pakai ini alat apa, ini saya nggak pakai alat ini pengukur derajat kemiringan ya, soalnya kalau di ini kan kamera di atas, kalau digini pasti dia akan error. Nah, tuh kelihatan saya nggak pakai alat ini ya, waktu maksudnya nggak berpedoman pada derajat di bawah 14 derajat pakai alat ini. Saya lebih fokus nyari titik ini menjadi 14,2. Kalau standarnya sih yang saya ukur dari alat ini 14,5 sampai 6. Ya, tentunya alat ini memiliki rasio kesalahan ya. Tidak selamanya akurat ya, pasti ada rasio kesalahan. Nanti ada di video saya yang lain ya seputar alat ini dan tentang derajat kuli. Nah, tapi saya memperdomankan atau menyesuaikan pedoman, intinya kayak gitu, bahwa ini ada di 14,2 derajat. Nah, fungsinya apa? Ya biar bawah tengah atas tuh tetap sama seperti standar, nggak begitu loyo gitu, tapi powernya lebih berasa. Nah, bagaimana dengan NMAX? Nah, kalau nggak mau pakai cekrok jalur roller biar roller awet, bisa pakai milik ini NMAX. Kayak gini aja dihalusin kayak gini. Ini udah better ya, udah better, nafas atas udah enak, udah lebih baik daripada pakai yang ini, pakai yang apa, K1Z 160 di setting buat PCX 150 atau Vario series itu. Nah, ini lebih enak pakai ini. Kalau saya ya, kalau ini harus membuang sirip-sirip ini ya, harus membuang sirip apa, limiter di sini. Alhasil ya memang poli jadi korban, tapi jangan pakai shading roller, nanti malah kebalik ya rollernya. Nah, kalau yang ini dia lebih enak di apa adanya. Ini udah cukup roller awet, nggak kenapa-napa, dan dia lebih apa ya, friendly, lebih bersahabat untuk daily use, penggunaan sehari-hari. Jadi cukup rubah ini dan kayak gini, ininya udah kayak gini aja, nyekerok tipis-tipis, udah better, udah cukup ya menurut saya gitu ya. Oke, kalau bahas kayak gini banyak sekali pro dan kontranya pasti, karena kata teman saya yang tukang bubut, setiap tukang bubut memiliki risetan dan nilai apa ya, nilai hasil nilai dari yang mereka riset sendiri-sendiri.
Tidak semuanya sama dan tidak semuanya sependapat begitu. Nah, ini pendapat saya. Kalau misalnya saya ada salah atau ada yang kurang berkenan, ya monggo saya hanya sharing pengalaman pribadi, dan yang ganti di tempat saya pun saya kembalikan ke mereka sendiri ya. Kalau saya begini, kalau misalnya Mas aku pengen top speed enak ya, kalau top speed enak saya kasih contoh ini. Ini saya terangkan kelebihannya. Begitu habis saya terangkan kelebihannya, pasti kan dia rada seneng. Saya down kan dia kekurangannya begini, pakai ini kekurangannya gini gini gini. Nah, pasti dia kan jadi senang, kadar senangnya orang itu kan berkurang dikit. Nah, kenapa saya gituin? Biar dia tuh mantep. Habis seneng, down. Nah, biar dia tuh mantep. Iya, iya, pasang sekalian atau enggak usah pasang sekalian. Gitu. Soalnya kalau nggak kayak gini saya tuh sering kasihan. Saya udah 3 kali membongkar orang yang beli paket kirian full katanya 1 jutaan. Entah itu apa aja yang dibeli, banyak pokoknya 1 jutaan itu apa aja saya lupa. Entah itu ada yang 800 juga full set kirian katanya, kok malah Vario 125 nya tuh mentok di 80, udah ngeden. Nah, tak buka CVT-nya ternyata ya 13,5, ininya dibubut sampai ujung sini, rollernya yang di bawah 10 gram. Kemarin tuh berapa ya, lupa saya tuh, kayaknya nggak sampai 10 kayaknya itu, nggak sampai 10. Terus per belakangnya keras, per senternya keras, beltnya pakai Gates. Kalau Gates kan bagus, tapi dia lebih ke daily use yang atau touring, yang misalnya untuk ketahanan durabilitas itu belt Gates itu enak. Nah, tapi saya hanya kasihan bagi orang-orang yang seperti itu ya. Maksudnya mereka tuh misalnya ada yang mencari top speed. Nah, tapi yang mereka beli itu malah yang saya terangkan tadi itu malah apa namanya, akselerasi ya kan, jadinya kan kasihan. Kecuali kalau ini memang saya peruntukkan untuk top speed, ini memang untuk top speed, tapi ya itu efek kekurangannya pasti bawahnya ngantuk itu. Jadi kalau ini digunakan untuk di kemacetan kurang pas. Nah, begitu juga dengan orang-orang, ada yang mungkin ya namanya orang awam ya, mungkin ada yang belum tahu. Dia ingin akselerasi, dia ingin top speednya tinggi, tapi sepemahaman dia itu top speed adalah akselerasi. Jadinya dia pilih akselerasi. Mungkin seperti itu. Jadinya waktu dipasang, habis dipasang semuanya, lah kok kecepatannya malah cuma 80, mentok banget dan banget. Ya setelah saya lihat, ternyata yang dia beli paket akselerasi. Antara penjual mungkin bisa lebih koordinasi dengan para konsumen ya, agar konsumen tidak salah ya. Memang sebagai penjual ya wajib memberikan edukasi ya secara cuma-cuma. Edukasi secara cuma-cuma itu ya, kalau pasang ini kekurangan, kelebihannya ini, namun ada kekurangan begini. Bagaimana dengan Anda? Apakah jadi mau pasang atau tidak? Saya kembalikan ke Anda. Nah, kalau saya sih seperti itu, daripada pulang dari tempat saya yang notabene saya habis kursus bengkel baru ya udah setahunan lebih ya. Nah, itu mereka hanya kecewa. Nah, saya nggak mau itu. Kemarin ada lagi yang konsumen saya yang gila itu, kenal dari IG, DM orang Magelang Kota. Dia tuh habis Lebaran Juni, dia ke sini pasang-pasang kayak gini. Dia ingin yang enak untuk naik turun gunung di daerah Magelang Kota menuju Wonosobo. Saya pasang, saya custom, dia bilang enak banget katanya. Nah, sampai sekarang dia nggak mau servis lagi karena enak. Ya itu jangan kayak gitu ya, mentang-mentang enak terus nggak mau servis lagi. Takutnya nanti rasanya jadi berubah nggak enak karena udah enak settingan yang itu. Jangan kayak gitu ya, takutnya nanti kalau sak wayah-wayah ada yang hancur di jalan, entah itu feedback putus atau dan lain-lain, atau rusak malah nanti tombok di akhir yang banyak. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ingin yang akselerasi yaitu di bawah sampai tengah, atau top speed tengah sampai atas ya, begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya. Jos.